Kita pun bertanya-tanya, apakah anak-anak kita hari ini memang jauh lebih pemarah? Apakah anak-anak kita hari ini memang jauh lebih sulit untuk mengendalikan emosi mereka? Apakah anak-anak kita hari ini tidak lagi menemukan cara yang lebih masuk akal untuk mengatasi perasaan negatif mereka? Apakah anak-anak memang sudah sedemikian terobsesi untuk menggunakan cara-cara brutal, cara-cara agresif sebagai jalan untuk mengatasi segala macam persoalan hidup mereka? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu harus dikaji. Sejujurnya saya berat bicara tentang tema yang satu ini, karena topik ini bisa disingkat sebagai topik tentang anak durhaka. Dan saya sungguh-sungguh khawatir jangan-jangan ketika saya sedang berbagi pandangan tentang hal ini, saya juga termasuk dalam kategori anak yang semacam itu. Tapi begini, sudah tidak terlalu aneh lagi bagi kita untuk menyimak peristiwa-peristiwa dramatis seorang siswa yang kedapatan mencontek lalu ditegur oleh gurunya. Alih-alih bertobat, alih-alih berubah tabiat, si siswa justru marah, dendam kesumat. Sampai-sampai kemudian memilih untuk menghajar gurunya habis-habisan. Di lain tempat, anak yang ditegur karena bangun siang, ditegur oleh orang tuanya, bukannya bangun dengan gembira, bukannya sadar akan kesalahannya, tapi sama, dia banting pintu, lalu dia aniaya orang tuanya sendiri. Bahkan mungkin di tempat lain lebih menakutkan lagi. Tidak hanya menyiksa keluarganya, tapi juga membakar rumah sebagai bentuk ekspresi amarah anak. Kita pun bertanya-tanya, apakah anak-anak kita hari ini memang jauh lebih pemarah? Apakah anak-anak kita hari ini memang jauh lebih sulit untuk mengendalikan emosi mereka? Apakah anak-anak kita hari ini tidak lagi menemukan cara yang lebih masuk akal untuk mengatasi perasaan negatif mereka? Apakah anak-anak memang sudah sedemikian terobsesi untuk menggunakan cara-cara brutal, cara-cara agresif sebagai jalan untuk mengatasi segala macam persoalan hidup mereka? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu harus dikaji, harus diteliti. Tapi kalau kita pergi ke lapas anak, nah orang lebih memilih menggunakan kata yang lunak, yaitu LPKA. Kalau kita cek data, ternyata anak-anak yang masuk ke dalam lapas anak atau anak-anak yang masuk ke dalam LPKA jumlahnya semakin lama semakin banyak. Dan sangat banyak dari mereka yang masuk ke dalam lapas anak karena sudah melakukan kekerasan, tawuran. Tidak hanya tawuran tangan kosong, tapi pakai senjata tajam. Alasannya apa? Alasannya lagi-lagi adalah dendam yang diwariskan dari kakak angkatan dan seterusnya dan seterusnya. Ini lagi-lagi menunjukkan atau mengirim pesan kepada kita bahwa potret anak-anak Indonesia hari ini tampaknya adalah anak-anak yang jauh lebih emosional, yang jauh lebih temperamental, yang jauh lebih pemarah ketimbang anak-anak pada tempo dulu. Teringat oleh saya istilah imminent explosive disorder. Kalau kita terjemahkan secara bebas, barangkali bisa disetarakan dengan gangguan eksplosif, gangguan amarah, gangguan kemurkaan yang amat sangat nyata. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak Indonesia tampaknya terjangkiti oleh imminent explosive disorder. Tapi barangkali begitu pendeknya sumbu di kepala anak-anak kita menandakan ada proses berpikir, ada proses kerja otak yang tampaknya sudah berubah sedemikian tajamnya. Lagi-lagi itu harus diteliti oleh para ilmuwan. Namun saya sepakat bahwa pembentukan kepribadian manusia tak lain tak bukan berurat akar pada usia dini, berurat akar pada usia belia. Alhasil, kalau kita temukan anak-anak apalagi orang dewasa yang sedemikian temperamental, yang mengekspresikan amarahnya tidak cukup hanya dengan ekspresi muka, tapi juga dengan menggunakan kata-kata yang tajam, bahkan juga menggunakan tangan, bahkan juga mungkin menggunakan senjata tajam, kita patut cek, adakah persoalan hidup, adakah agenda tugas perkembangan pada usia dini yang tercecer, yang tidak pernah terbina, yang tidak pernah terkembangkan secara optimal. Ruang vakum atau ruang hampa pada masa anak-anak itulah yang barangkali mencoba mencari kompensasinya setelah anak tumbuh lebih dewasa. Ketika dia masa kecil tidak diajari tentang bagaimana mengekspresikan emosi secara bermanfaat, tidak dididik untuk bagaimana meluapkan amarah sekalipun dengan cara-cara yang bermartabat, maka hingga dewasa, ketidakbermartabatan itu akan semakin lama semakin menggumpal. Amarahnya akan semakin besar. Dulu dia sebatas marah dengan tempo
20 km per jam, setelah dewasa dia akan tumpahkan amarahnya dengan kecepatan 100 mil per jam. Semakin lama, semakin eksplosif. Dan semakin eksplosif berarti semakin tidak adaptif. Sulit bagi kita untuk membayangkan bahwa kemudian masyarakat akan hidup tentram kalau kemudian orang-orang, termasuk anak-anak, ternyata terjangkiti oleh imminent explosive disorder atau gangguan kemurkaan yang amat sangat nyata. Amat sulit bagi kita untuk membayangkan kita bisa hidup tenang, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa beraktivitas dengan tentram kalau ternyata kita khawatir bahwa ledakan amarah itu bisa berlangsung kapanpun, oleh siapapun, dan dimanapun. Sulit bagi kita untuk kemudian hidup tentram dalam situasi semacam itu. Alhasil, saya ingin katakan satu hal. Amarah adalah sesuatu yang alami pada diri manusia. Amarah adalah salah satu dimensi emosi yang sangat-sangat manusiawi. Amarah adalah salah satu mekanisme pertahanan diri kita terhadap segala hal yang tidak kita sukai, terhadap segala hal yang kita anggap mengancam diri kita. Cara kita melawannya antara lain adalah dengan marah. Tapi marah yang bermanfaat ternyata harus dibedakan dengan marah yang semata-mata membuncahkan isi hati. Kita patut bedakan antara marah yang konstruktif dan mana marah yang destruktif. Marah yang konstruktif semestinya adalah marah yang bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Kata orang-orang yang marah secara konstruktif adalah orang-orang yang ditandai punya asertivitas yang baik. Apa itu asertivitas? Apa itu orang yang asertif? Orang yang asertif, orang yang punya asertivitas tinggi adalah orang-orang yang jujur dengan kata hatinya. Ketika marah, dia tidak mengatakan tidak marah. Ketika takut, dia katakan dia tidak akan katakan, oh saya tidak takut, tidak. Dia jujur dengan perasaannya. Dia jujur dengan isi hatinya. Namun ketika dia mengemukakan isi hatinya, dia kemukakan dengan cara-cara yang tidak menyakiti lawan bicaranya. Semua orang bisa marah. Tapi bagaimana membuat amarah itu tampak namun tidak menyakiti orang lain? Disitulah pembeda antara orang yang asertif dan orang yang tidak asertif. Pembentukan sikap atau sifat hidup yang asertif, membangun asertivitas, bukan perkara gampang. Tidak cukup hanya dengan 1-2 malam. Tapi seperti tadi saya katakan, sejak usia belia pun, sejak usia dini pun sudah sepatutnya kita tempa anak-anak kita untuk bisa mengekspresikan amarah mereka dengan cara-cara yang konstruktif. Latih mereka, asah mereka agar memiliki asertivitas yang baik. Sehingga kapanpun mereka merasakan adanya perasaan yang negatif, kapanpun mereka diliputi oleh emosi yang tidak menyenangkan, mereka bisa kemukakan itu, mereka bisa pertontonkan itu tanpa sekali lagi menyakiti hati lawan bicara mereka. Kejujuran dalam mengemukakan isi hati adalah persoalan penting agar lawan bicara juga tahu persis bagaimana menyikapi kita dengan cara yang seharusnya. Asertif ketemu asertif akan berlangsung sebuah kehidupan yang jujur tapi tetap konstruktif. Agresif lawan agresif hanya kita tunggu saja sampai siapa yang akan kehilangan nyawanya. Dulu kita beranggapan bahwa amarah pasti mendahului perilaku kekerasan. Amarah pasti mengawali perilaku agresif. Tapi kalau kita mau jujur, hari ini tidak demikian adanya. Seseorang bisa saja melakukan perilaku agresif tanpa disertai amarah sama sekali. Yang paling ekstrim contohnya adalah di teknologi peperangan. Untuk menghancurkan sebuah negara, untuk membumi hanguskan sekelompok orang di negeri sana, itu kan agresif. Tapi ternyata perilaku agresif itu tidak harus disertai amarah. Saya hanya cukup menekan satu tombol, tik, maka tombol tadi akan mengirim sinyal ke radar, ke satelit, lalu satelit mengarahkan senjata untuk kemudian menghancurkan negeri itu. Perilaku agresif, penghancuran terhadap peradaban, peperangan ternyata tidak harus disertai dengan amarah. Yang saya khawatir, jangan-jangan anak-anak kita juga semacam itu. Luapan amarahnya boleh jadi tidak terlalu tinggi. Dendam kesumatnya tidak terlalu membara. Tapi sekonyong-konyong dengan stimulasi sedikit saja, otak sudah langsung memerintahkan, bukan memerintahkan marah, tapi memerintahkan lakukan perilaku kekerasan. Jadi mata rantai antara suasana hati yang negatif, spesifik dalam hal ini adalah amarah, dengan agresi, dengan perilaku kekerasan, tampaknya harus kita rombak total. Nah sekarang mana yang menjadi concern kita? Mana yang lebih memprihatinkan kita? Menghadapi anak-anak yang pemarah atau menghadapi anak-anak yang melakukan perilaku agresif? Jelas, kedua-duanya sama-sama masalah serius. Kedua-duanya sama-sama membutuhkan perhatian dari kita. Tapi kalau kita mau jujur, pengelolaan amarah tampaknya tidak begitu mudah. Paling tidak mencegah agar amarah tidak berubah atau berbuah menjadi perilaku kekerasan,
Ini yang bisa kita cegah. Bagaimana agar anak-anak tetap saja marah, tetap saja murka, tapi kemudian tidak berlanjut dengan perilaku kekerasan, itu yang harus kita cari penawarnya. Itu yang harus kita cari obatnya. Resepnya jelas banyak. Tapi bagi saya, dengan latar belakang keilmuan yang saya punya, saya tetap memilih untuk memakai pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang memunculkan efek jera sekaligus efek gentar, pidana. Pidana yang memunculkan efek gentar atau deterrence effect adalah hukuman yang dilakukan secara cepat dan ajak. Bagaimana menjatuhkan sanksi, bagaimana memberikan ganjaran kepada anak-anak kita yang melakukan kekerasan, dan ganjaran atau hukuman itu kita berikan secara cepat dan juga ajak. Kalau kita coba, mudah-mudahan itu akan bisa meredakan perilaku kekerasan mereka. Amarah belum tentu bisa dijinakkan, tapi perilaku kekerasan mudah-mudahan bisa dilumpuhkan.